juga hasilnya kan dari kampus fakultas fisik, kami ada tugas komunikasi dan tindakan. Nah, kami merupakan kemudian sebelumnya aku kenali aku Ilham, mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi Universitas Budaya Angkatan 2019, sekarang semester 8. Dan kalau berbicara tentang tugas, saya siap bersedia untuk melakukan kawan mulai dari tahun lancar. Sebenarnya untuk mau perkenalkan juga sama namanya Muhammad Ayyaki dari jurusan Ilmu Informatik angkatan 2020, dari Muhammad Sulaiman dari Muhammad Okodir, kami sama-sama jurusan Ilmu Informatik. Dan untuk yang terkait juga Muhammad Ahmad Khan dari jurusan Ilmu. Bagaimana pengalaman kakak di selama organisasi kakak dari awal itu waktu berbicara tentang organisasi ya, dari semester 1 saya sudah jenjang masuk di HMG dengan mahasiswa jurusan yang namanya Dimabim atau mahasiswa manajemen, itu menjadi tetap berakademik. Dan di organisasi kedua saya di kampus itu ada himpunan mahasiswa Islam, dan saya ikut basic training pada tanggal 13 sampai tanggal 17 Februari. Yang selanjutnya itu saya mengikuti BEM pada Eksekutif Mahasiswa Ekonomi, dan saya menjadi staf di Dinas Kontrak. Kalau di internal kampus ada 3 sebagai staf, dan kalau di eksternal kampus itu yang pertama saya masuk di kawan milenial Muda Sumatera Selatan sebagai kabin sosial masyarakat, dan selanjutnya saya ikut di internal lagi, berkecimpung di internal saya sebagai manajer non akademik di Ikatan Mahasiswa Manajemen, dan seterusnya pun sampai sekarang saya diamanahkan di internal kampus sebagai wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi. Dan kalau di eksternal saya menjadi ketua umum himpunan mahasiswa Islam Universitas Wijaya Palembang. Dan yang terakhir ini alhamdulillah saya baru saja dilantik sebagai misionaris pengurus himpunan mahasiswa Islam cabang Palembang. Untuk jenjang organisasi saya berkecimpung di internal kampus maupun di eksternal kampus. Ini kami mau nanya, saya itu HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi pada 5 Februari 1947, 2 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, lahirlah organisasi kemahasiswaan, organisasi mahasiswa Islam pertama yang ada di Indonesia yang bernama Himpunan Mahasiswa Islam. Itu pendirinya itu salah satunya Lapsan Pane, ayahanda dari Himpunan Mahasiswa Islam. Dan sampai sekarang pun Himpunan Mahasiswa Islam banyak menciptakan, mencetak para kader-kader terbaik di Indonesia, regional maupun di lokal. Jadi kalau berbicara tentang Himpunan Mahasiswa Islam itu nggak cukup waktu sejam atau 2 jam untuk menceritakan tentang sejarahnya, enggak. Jadi saya singkat, Himpunan Mahasiswa Islam itu terdiri pada 5 Februari 1947, saya ulangi, 2 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan untuk di kota Palembang itu saya lupa untuk tanggal dan bulannya, tapi yang saya tahu pada tahun 1968 berdirilah Himpunan Mahasiswa Islam cabang Palembang itu di Universitas Saya Kepti, yang awalnya Saya Kepti, di gedung FAUNDRI. Kalau sekarang di gedung FAUNDRI Tower di kampus Bukit. Jadi sedikit sejarahnya yang saya singkat untuk tentang organisasi ini. Kalau
dari cara memakai gimana? Oke, jadi ketika kita berbicara tentang kesulitan kita memimpin di suatu organisasi ya. Jadi kalau kita berbicara di organisasi ini kan, di satu organisasi ini banyak watak, banyak karakter yang kita hadapi. Pun kita menjadi pemimpin itu harus harus mendalami karakter-karakter kawan-kawan yang ada di sekitar kita. Dan juga kalau kita berbicara tentang organisasi, sesuai pengertian organisasi itu pun kita harus mempunyai tujuan yang sama dari pemimpin dan kawan-kawan yang ke bawahnya. Kalau kita berbicara tentang kesulitan untuk menghadapi orang, sulit nggak sulit gitu kan? Sulit nggak sulit. Kenapa saya bilangnya sulit nggak sulit? Karena setiap karakter orang itu harus kita hadapi, harus kita kasih pengertian. Menjadi pemimpin itu nggak boleh harus otoriter, demokrasi segala macam. Pun ada masalah, kita sebagai pemimpin pun kita hadapi dengan tenang. Dengan tenang kita tanyakan kepada kawan-kawan yang bermasalah pada permasalahan tersebut. Jadi nggak harus langsung menilai bahwasanya orang ini jelek, jadi orang ini harus kita buang dari organisasi. Enggak, bukan gitu cara menghadapi kawan-kawan yang di sekitar lingkungan organisasi kita. Kalau kita berbicara tentang kesulitan di organisasi manapun, namanya tanpa kesulitan yang dihadapi seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu enggak mudah, enggak susah juga. Jadi berbicaranya di tengah-tengah, harus balance. Kalau kita kesulitan untuk menghadapi kawan-kawan, mengayomi kawan-kawan di sekitar organisasi kita, lingkungan organisasi kita bukan seorang pemimpin dan tidak layak dijadikan seorang pemimpin. Itu setiap karakter itu harus kita dalami, harus kita ayomi, harus kita rangkul. Kawan-kawan yang di organisasi sekitar lingkungan kita, bagaimanapun caranya harus kita hadapi. Kesulitan apapun, sesulit-sulitnya apapun, ingat kata Bung Karno, barang siapa yang ingin berlian di lautan yang dalam, beliau harus terjun ke lautan yang dalam juga. Itu sih. Kalau berbicara tentang kesulitan, sekali lagi saya katakan, kita harus hadapi. Sesulit-sulit apapun masalah harus kita hadapi. Pernah terlibat dalam advokasi kebijakan. Oke, kalau masalah advokasi kebijakan ya. Jadi saya pernah bersama kawan-kawan himpunan mahasiswa Islam cabang Palembang itu mengadvokasi perihal gedung Yayasan Perkaderan Umat di Jalan Radial. Jadi gedung Yayasan Perkaderan Umat itu emang sudah seharusnya itu direnovasi dan dirawat. Jadi kami bersama kawan-kawan pengurus himpunan mahasiswa Islam cabang Palembang melalui ketua umum, tahap-tahapannya itu kami audiensi advokasi ke Kesbangpol, dan terakhir kami audiensi bersama Direktur BUMD Sumatera Selatan. Jadi kami meminta kepada Bapak tersebut untuk merenovasi gedung Yayasan Perkaderan Umat ini agar sebagai sekretariat halayak umum, dan bisa juga untuk dipakai kawan-kawan untuk berkegiatan, untuk berdiskusi, untuk rapat-rapat gitu kan, biar kawan-kawan juga nyaman gitu kan. Karena di sebelahnya itu ada Sungai Sanak Lambidaro, itu sekarang ini masih dalam tahap proses pembangunan dan renovasi. Jadi efek dari sungai tersebut, renovasi sungai tersebut berdampaklah kepada Yayasan Perkaderan Umat ini. Jadi ketika hujan melanda, sungai itu nggak ngalir, jadi kembalinya air tadi ke
membenahi lah, bahasanya membenahi gedung YPU ini agar kawan-kawan yang sudah menjadi kader himpunan mahasiswa Islam itu nyaman memakai gedung tersebut. Itu sih. Kalau betul siapa-siapa saja yang terlibat dalam tadi Kak? Oke, jadi kalau untuk yang terlibat dalam advokasi tersebut, yang pertama itu ada Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Palembang yang bernama ini Cassandra. Yang selanjutnya itu ada Kepala Bidang Lingkungan Hidup Kak Niko. Yang selanjutnya itu ada saya sendiri sebagai Departemen Lingkungan Hidup di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Palembang itu. Dan yang terakhir itu ada Kepala Bidang Politik Pemerintahan dan HAM, itu ada Kak Yongki. Jadi yang terlibat itu kalau dari himpunan mahasiswa Islam itu para pengurus yang terlibat. Kalau yang dari pemerintahan tadi ada yang dari Kepala BUMD, ada yang dari Kepala Lingkungan Hidup, juga ikut andil untuk mengurusi permasalahan-permasalahan yang kami advokasikan tadi. Itu. Nah, ada pertanyaan yang terakhir ya. Oke. Apakah ada bukti dari proses advokasi tersebut Kak? Oke, kalau untuk masalah dokumentasi perihal advokasi tersebut, nanti saya kirimkan ke kawan-kawan untuk bukti dokumentasinya itu. Jadi saya sendiri ada menyimpan dokumentasi waktu kami mengadvokasikan permasalahan ini, dan untuk perihal renovasinya itu sekarang kan lagi berjalan nih. Itu kalau saya sendiri belum memegang untuk bukti dokumentasinya. Kalau bukti advokasinya itu nanti saya kirim ke kawan-kawan secara langsung dan saya lampirkan. Sebenarnya itu saja pertanyaan dari kami. Oke. Dan terima kasih sudah sudah datang untuk memberi kesempatan kami, dan juga aku juga terima kasih dengan kawan-kawan yang sudah berpartisipasi untuk tugas kelompok hari ini. Dan sekian dari kelompok kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.